Lanturang titiang mangkin tindik pemargin PGSDT Mahasaba kalih rauh Mahasaba 7. Ngawit titiang tedun ring paraga terus sentano dalam tarukan enten iwang anduk titiang ngawit saking Mahasaba kedua duk tahun 1998. Duk ngerincikan Mahasaba puniki yukti-yukti wau presida ketemu ring para semeton sejebak Bali Indonesia malih rauh semeton saking Lampung Sulawesi rikala ngerincikan Mahasaba kaping kalih yukti-yukti punika dahat raket rasa semetonane ya diastun ring publik bagane punika makeh taler wacana-wacana sane durung nemuang pekayunan mesikian. Nika yang memfasilitasi adalah Guru Made Sudiarto. Semetone Pak Darmawan. Duaning duk punika sangkaning Pak Nengah Sudarmo titiang taler ring parisade duk dikes jarengin. Nah niki angin negala ring Pak Nengah melibatkan langsung ring ngerincikan indian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, iwasan etiosan punika. Ketemu ring Guru Waya, beliau siap. Nah akhir Guru Waya lah ditunjuk sebagai ketua umum duk punika. Taler sampun sumanggem semeton sami hanya satu-satunya Guru Waya sebagai calon. Titiang ring punika keanggehang dados wakil ketua ring bidang organisasi. Antuk punika ngiring utama yang persatuan punika. Kadi paribasa bersatu kita teguh, bercerai runtuh. Oh ya bersatu teguh, cerai kawin lagi tan. Dan patut bersatu kukuang pusan punika ini pembekas. Ngaptiang mang di situ manut ring pemargin zaman kadi mangkin penapi abjaga kadi mangkin. Punika pangtan lempas yang sampun adong punika jantan maka sami pada senang pada sumuyub pacang ngemargiang napi lewir saurahare pemargin duwene punika. Menika ya nek banget tiang-tiang mungkin duan kali jatmu dan luput kini anto iwang patut benten kirang benten iwang di tiang. Jika mawan sane kirang sampun unggang ring pekayunan. Sane becek punika ange yang sampun kawan jagutang punika. Om Swastiastu, yang memperkenalkan diri, yang Maderukde, sareng niki ring kepengurusan PGSDT Daweg Mahasaba 2, ngiring Pak Wayan Waya almarhum, yang kebetulan ditunjuk sebagai bendahara. Tugas tiang ring piodalan terutama niki ya nyarengin ring pengumpulan dana punya ampun kenten hitung sesari Banten duwene ngantos ya jam 12 jam 1 malam karena benjangne nika harus tiang setor ke bank. Pemargi tiang ayah ring Mahasaba 2, Mahasaba 3 karena tiang wenten kesibukan daweg. Tiang mohon istirahat sareng Guru Waya digantilah tiang sareng Pak Ketut Darmo Widiano ngantos nganti tiang beliaunya meninggal. Karena meninggal tiang ditunjuk malih dados PLT pelaksana tugas sareng Guru Waya ngantos Mahasaba 4, 5, 6 terakhir. Daweg nika Guru Waya kalau nggak salah Mahasaba berapa nika meninggal Mahasaba 5 diganti sareng guru tiang Guru Nyoman Gunawan. Nah nika tiang nyarengin malih dakane nunjuk tiang dados bendahara nyarengin dakan. Nah lika-liku nika kalau sesarinya pas sabah ring pura sesari Banten nika basah karena di bank dan menerima uang basah ya terpaksa dijemur dumun disetrika dirapikan gitulah.
Om Swastiastu, Tiang Nyoman Gunawan, berdirinya PSDT 1969. Itu dalam masa pertama, ketuanya Guru Bayandangin. Kemudian pada masa kedua, tahun 1968, Tiang ikut di sana sebagai pengurus pusat, yang pada waktu itu dalam masa kedua, ketua umumnya adalah Guru Wayan Waye. Nah setelah itu beliau sampai terpilih kembali sampai pada masa kelima. Dalam pertengahan jalan beliau itu lalu meninggal. Jadi saya ditunjuk sebagai ketua umum antara waktu pada tahun 2015 sampai 2018. Dalam masa kemudian terjadi masa ke-6. Saya dipilih kembali sebagai ketua umum para Gotre Sentana dalam Tarukan sampai 2023. Nah kemudian dalam masa ke-7 saya ditunjuk sebagai ketua Perempelisir. Ketua umumnya adalah Guru Wayan Carte. Flashback dulu ke belakang bahwa dulu kala ketika saya ikut mengabdi di organisasi Parugo Terus Sentana dalam Tarukan dari tahun 98, itu konsep yang dibangun saat itu adalah sistem gotong royong. Sistem gotong royong itu contohnya saat itu kita pernah mau memperluas areal pura, pengurus saat itu mengumpulkan semeton-semeton dalam rangka diajak untuk memecahkan masalah bagaimana caranya beli itu. Akhirnya bisa terkumpul dana untuk melunasi tanah 30 haru. Dan dalam tempo 1 bulan dana terkumpul untuk seluruhnya dan bisa membayar tanah sampai 30 haru lebih. Konsep gotong royong itu selanjutnya dipergunakan lagi tahap kedua. Kita ajak panitia untuk beremuk dengan menyetorkan atau membuat RAB per pelinggih. Nah kemudian per pelinggih ini nanti damuh betaro ditawarkan. Jadi yang mana mau diambil. Nah contoh Tiang waktu itu ikut juga. Nah kemudian yang lain langsung lagi dan seterusnya, termasuk pengelisir-pengelisir kita dari seluruh Bali, sehingga terpecahkan masalah pembangunan pura. Nah, begitu juga berikutnya Karyo dan seterusnya. Prajuru atau pengurus PGSDT saat itu mampu mengkomunikasikan gambaran-gambaran tentang pembangunan sehingga semeton-semeton saat itu secara antusias mau bergotong royong. Persemetonan kita ini setelah terbentuk organisasi seperti sekarang ini di seluruh Bali dan sampai ke desa-desa, bahkan jumlahnya ribuan seperti ini, ya untuk ke depan kita tidak hanya memikirkan masalah pura saja, pelinggih, tapi kita harus sudah mampu keluar juga dari itu tentang kesejahteraan semeton-semeton. Inilah kita mau gagas juga, kebetulan pengurus PGSDT saat ini pikirannya sudah sampai ke hal kesejahteraan kepada semeton-semeton yang belum beruntung. Nah, adanya dana abadi ini dan saya selaku orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas ini dengan senang hati saya mau, karena ini tujuannya adalah ke depan untuk meringankan beban, satu terhadap perbaikan pura-pura ke depan, yang kedua mungkin kita akan menyasar setelah dana abadi ini terbentuk 5 miliar pertama, 5 miliar keduanya kita akan mengajak pengurus untuk melakukan bagaimana caranya bisa membantu semeton-semeton yang belum beruntung. Nah contoh di Koperasi Tarukan Badung kita membuat koperasi dengan menggunakan berbasis dadio. Jadi per dadio ini mengeluarkan uang dulu Rp500.000. Kemudian saat ini sudah menjadi modal sendirinya 52 juta per dadio dan mendapatkan laba per tahun sudah mencapai 6,5 juta. Jadi ini bisa dipergunakan untuk
meringankan beban odalan di masing-masing dadio. Mudah-mudahan nanti bisa kita tularkan ke tempat lain atau ke semeton lain di lingkungan Parugutru Sentanu dalam Tarukan. Dana abadi ini juga nanti kita keroyokan untuk modal awalnya. Jika sudah ada modal awal, selanjutnya biar ditambah, ditumpuk oleh dana-dana yang didapatkan semeton mepunyu atau sisa sesari yang dipergunakan setelah dikurangi biaya untuk piodalan. Jadi ditumpuk terus, itulah akan dipakai menjadi dana abadi masing-masing Betaru Putro, termasuk Betaru Utara, Pringgih-pringgih hidup Tarusane Siosan. Boleh dikatakan gayung bersambut pemikiran pengurus dengan kita-kita ini semua. Semoga apa yang kita rencanakan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama, ke depannya Parugutru Sentanu dalam Tarukan bisa lebih jaya. Suksema. Mangkin kelanturang indik rerincikan semeton ngewangun bale praja. Jadi awal terbentuknya Bala Praja, jadi waktu itu Tiang mempunyai keinginan secara pribadi melihat perkembangan di saat ide Betara turun kabeh di Besakih khususnya, yaitu di depan itu sarobang. Setelah itu di belakangnya ada dulang mangap, pecalang Besakih. Nah di Tiang saking warih dalam tarukan, kok tidak ada identitas waktu itu. Tidak ada identitas sehingga Tiang ngayah melasti bertanya mana linggi ide dalam tarukan. Ternyata ada di Pedarman Sri Aji Kesena Kepakisan. Ketua PGSDT Kabupaten Karangasem, Guru Komang Gede. Nah Tiang sampaikan rapat di Ancut di Desa Sebudi, Kecamatan Telat. Beliau juga merespon sangat baik, mengiyakan akan segera membentuk Bala Praja. Setelah berjalan beberapa hari dan waktu, beliau wafat, almarhum, sehingga mentok kembali. Nah setelah itu kepengurusan PGSDT pun juga kosong. Sehingga ada rapat di rumahnya Guru Nyoman Gunawan di Asak. Waktu itu Tiang ada di Denpasar, tidak bisa hadir. Sehingga Guru Answite ditunjuk sebagai PLT. Beberapa hari kemudian beliau datang ke rumah Tiang bersama, kalau nggak salah waktu itu ada Jero Gede Kompiang, Guru Riyak, Guru Nengah. Sehingga Tiang sampaikan juga keinginan Tiang bahwa sebelumnya saya ingin membentuk organisasi pasemetonan. Nah setelah itu rapat dari masing-masing ketua kecamatan se-Kabupaten Karangasem untuk membentuk Bala Praja. Nah sehingga utusan-utusan kecamatan inilah didudukkan di depan 8 orang. Kalau begini guru susah ya, tidak bisa terbentuk kalau guru tidak mau jadi ketua. Dinasihati oleh Jero Gede Kompiang dan Guru Mangku Rinde, ada juga Guru Simpen, sehingga Tiang mau menjadi ketua Bala Praja untuk sementara. Inisiatif dari Guru Made Sudarsana, yaitu dari semeton kita dari Kubu, di Mantara Group, menyumbang baju seragam, baju kemeja. Seiring berjalannya waktu itu, karena waktu itu menjaya-jaya kurang lebih tenggang waktu sekitar 2 minggu ya, hampir 10 harian lah. Kita harus seragam itu harus ada, menjaya-jaya di Pulau Sari. Nah sehingga karena waktu itu Tiang sebagai ketua Bala Praja ditunjuk Kabupaten Karangasem, Tiang mencari semeton. Karena tujuan awal Tiang membentuk Bala Praja adalah eling ring kawitan, bakti ring leluhur, guyub mas semeton. Berdasarkan pada liang Astiti Dharma. Makanya Tiang mempunyai semboyan. Waktu itu semboyan Bala Praja dari ujung timur Pulau Dewata sebagai pintu gerbang matahari terbit. Bala Praja hadir ngerumah ketang pasemetonan berdasarkan pada liang Astiti Dharma menyamakan sekan menyama. Dalam Mahasabe 7 yang diadakan di Pejeng, nah waktu itu pun Tiang juga ditunjuk sebagai ketua pusat Bala Praja. Jadi Tiang apapun yang menjadi hasil Mahasabe 7 itu Tiang taati. Dan organisasi Bala Praja adalah organisasi pasemetonan yang mana anggotanya adalah waris dalam tarukan. Mapikam-kam Bala Praja sedurung punika wenten inisiatif, gagasan, ide semeton sakewanten kekawitin titiang ritat kala titiang sampun dados PAW PGSDT Kabupaten Karangasem. Trikalaning itu nike titiang memanah kesarangin nantuk para pengelingsir sami, tokoh pesemetonan, genah ipun, ring asak, genah Guru Nyoman Gunawan. Jadi sampun titiang terpilih dados ketua PGSDT Karangasem. Dados semeton lian menerbe pecalang sapunika. Iraga kemudian nenten. Nah ide niki titiang rangkum. Taris titiang ngerauhin Jero Gede Kompiang ring galiran. Iring titiang dane ke rumahnya Guru Nyoman Eka Semara Putra ring Prangsari.
Selat Dude. Nasangkan punika bala praja lah disepakati bertiga. Titiang Guru Nyomaneka Semaraputra sarang Jero Gede Kompiang. Kesepakatan niki titiang bawa dalam rapat ring Jero Galiran genah Jero Gede Kompiang. Bisama titiang eling inggian punika Kampuh Poleng tanpa tepi. Sehingga titiang rangkai sebagai pecalang pesemutanan dalam tarukan nika adalah Bala Praja Kesatria Kampuh Poleng tanpa tepi. Setelah terbentuknya punika, titiang menjaya-jaya pada tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli 2020 ring Pedarman Pusat. Us sapunika titiang rudso dan menyebar ke seluruh Bali. Sampai saat ini, Bala Praja di seluruh Bali wenten 987 orang seluruh Bali. Nah titiang kesarengin Guru Nyomaneka Semaraputra, sarang Jero Gede Kompiang, titiang bertiga. Sebagai pemerakarsa lahirnya Bala Praja Kesatria Kampuh Poleng tanpa tepi. Terutama yang menjadi poin dasar sebagai Bala Praja adalah ngayah ring pura Pedarman Pulau Sari Pusat, ring pura Puri Agung dalam Tarukan Pejeng, dan pura Pedarman Besakih. Niki 3 pura yang mendasar menjadikan ayah yang utama sebagai terah ide dalam tarukan. Lugarayang titiang matur samatra indek pemargin titiang wantah ngawit ngayah Mahasabau kedua melanjutkan dengan pembentukan kepengurusan di suang-suang kabupaten dan suang-suang kecamatan. Pinaka sekretaris ring kecamatan dan pasar selatan. Selanturnya nih titiang singkat ring Mahasabau keempat titiang kejudi pinaka sekretaris umum ring pengurus pusat pada Goto Sembarukan dan dalam ring Mahasabau kelima. Nah ring Mahasabau keenam yang ngayah ring pengawas. Ring Mahasabau ketujuh titiang malih kejudi diminta untuk ngayah pinaka ketua umum PGST Masa Bakti 2023 sampai 2028. Untuk punika ring kepengurusan titiang puniki majantan taler titiang mau usaha ngiringin semeton sami nincapang serada bakti ring ide batara luhur dokter kekawitan sing samian gumanti pemekasnya nih linggih-linggih ide batara yang menjadi kewajiban PGST manut hasil muhasabah inggih punika Pura Pedarman Pusat ring Pulau Sari dan Pura Kawitan Pura Priagung ring Pejeng nika tetap menjadi fokus perhatian kita bersama. Bukan berarti kita melupakan atau tidak memperhatikan linggih-linggih ide batara putra sanetiosan. Anduk punika titiang ring HUT PGST yang ke-57 ini titiang ingin mengajak merangkul semeton saya. Ngiring guyup masikian manut sekali cita-cita para pendiri PGST puniki. Ringgalah puniki taler titiang menyambut dengan adanya keinginan atau pergerakan atau terbentuknya Bala Praja yang dirintis sejak 6 tahun yang lalu. Rawuh mangkin astungkare semua kabupaten kota sampun menduwe yang namanya Bala Praja. Om Swastiastu, titiang angga panitia kapica galah saking pengurus pusat Ngemargiang Dharma Santi sake 1948 ring Kabupaten Badung. Titiang sampun nabdabin pemargi ini bakti sosial Dharma Yatra lan kunjungan ke sepuh-sepuh PGST sane sampun nuntun pemargin organisasi nyantos mangkin. Matur semua taler ring para angga, para donasi, pemargi Dharma Santi puniki antar manut kadipidabdab. Ulama sane katur pasike semeton PGST Nusantara selianike katur paler pesermanan terahlianan pecalang-pecalang yane sang Dharma Sesya sane kulamin Bapak Gubernur, Bupati dan Forkopimda. Om Santi Om. Inggih sekadi asa punika atur nguningayang titiang indik pemargin PGSTT muang Bala Praja minabda ledang kadi titiang nguningayang dumugi wenten pikenoh nyane titiang sinep
untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.